PC Builder sering mengeluhkan storage kecil, lemot, harddisk 3,5 inch atau harddisk 2,5 inch, ya itu adalah masa lalu. Masa lalu storage dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, apalagi dengan ya kapasitas harddisk ATA yang menurut saya sangat jadul banget. Lalu apa sih yang dibahas kali ini? Nah, kita akan membahas sesuatu yang cepat, fast. Jadi kita akan membahas SSD dari Paradox, yaitu Ballista 256 GB M2 NVMe Gen 3. Sebenarnya Paradox ini nggak hanya SSD aja ya, ada fan, casing, mousepad, wah banyak lah produknya. Dan menurut saya cukup oke dengan inovasi-inovasi dari Paradox ini, yang menyaingi beberapa brand-brand yang sudah ada, misalnya brand-brand Midas Force, Kaizen, RX7, dan sejenisnya. Mungkin segmen pasarnya lebih ke Kerhor ya, namun Paradox dia mengeluarkan storage SSD ini untuk meramaikan sebuah pasar storage SSD dengan harga, kalau dibilang miring sih untuk saat ini SSD udah miring ya. Dan yang lebih miring pun itu juga masih ada, dan itu pun banyak yang gacha. VGA kalian panas, ingin ganti pasta atau ganti thermalpad sendiri, tapi takut VGA-nya rusak? Jangan khawatir, Agung Stock lah solusinya. Agung Stock menyediakan jasa servis repair VGA, dari repasta, ganti thermalpad, servis VGA mati, dan sejenisnya. Selain itu juga menyediakan jasa servis PC kasir. Jadi untuk beberapa owner toko, jika kalian pusing, wah kemana servis PC kasir saya, cukup hubungi Agung Stock. Selain itu, Agung Stock juga menyediakan beberapa part PC second dari VGA, power supply, PC rakitan, ya dan sejenisnya tentang komputer atau PC desktop. Ya walaupun second tapi masih bergaransi dan menurut saya masih layak dipakai dan kalian beli. Untuk lebih lengkapnya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk beberapa peserta yang ingin menanyakan tentang lokasi dari Agung Stock, kalian bisa dibuka Google Map kalian, ketik saja Agung Stock. Untuk beberapa PC builder yang ingin menanyakan nomor WhatsApp service dari VGA Agung Stock, kalian bisa WhatsApp ke nomor 0857 8118 0288. Jadi untuk beberapa PC builder yang VGA-nya panas, rusak, dan sebagainya, kalian nggak perlu khawatir lagi. Iya, begitulah. No, jadi kita akan bahas SSD dari Paradox. Paradox Gaming Ballista 256 GB M2 NVMe Gen 3. Paradox mengeluarkan storage berupa SSD M2 NVMe Gen 3. Akan tetapi setelah saya melihat di websitenya paradoxgaming.id, yang saya lihat itu ya ada sih Paradox M2 NVMe Ballista. Akan tetapi yang ada di webnya tuh hanya yang berukuran 2242, sorry. Iya, kalau nggak salah 2242. Tetapi yang saya miliki ini Paradox Ballista dengan ukuran 2280. Ini yang benar yang mana sebenarnya ya? Yang ini atau yang di webnya itu yang 2242 yang lebih pendek? Dan yang saya pegang ini Ballista 2280. Saya cari kok di webnya nggak ada. Saya agak tanda tanya nih. Why Paradox? Apakah kalian nggak mengupdate? Ataukah memang adminnya lagi sibuk jualan Noctua atau sebagainya? SSD Paradox Ballista M2 NVMe dengan kapasitas 256 GB ini, dia memiliki harga sekitar 300 ribuan. Ya mungkin ini rivalnya dari Kaizen, Adata SX6000,
ada lagi apa ya, Vigen, dan ya mungkin ya itu ya. Ya ada lagi tim MP33. Ya mungkin dia menyaingi beberapa rival brand besar untuk meramaikan pasar juga. Untuk claim speednya saya juga nggak menemukan di box ini, bolak-balik maupun di dalamnya nggak ada manual usernya ya. Selain itu memiliki controller SSD ini dia menggunakan Silicon Motion 2263 XT. Untuk chip memori atau chip storage-nya ini menurut saya ya tumben aja sih. Ini brand kalau ya saya bilang sih lokal, tapi branding mungkin dia OEM-nya di China sana. Dia menggunakan chip SK Hynix. Yo murah, tapi kalau pakai SK Hynix apik nih. Untuk claim speed read-nya atau bacanya itu sebesar 1800 dan untuk write-nya itu sebesar 1500. Sedangkan TBW-nya up to 180 terabyte. Saya penasaran seberapa bagus, seberapa kencang untuk Paradox Ballista 256 GB M2 NVMe Gen 3 dengan panjang ukuran 2280. Kita mencoba mengetesnya dengan PC testbed kita dengan spesifikasi sebagai berikut. Kita menggunakan prosesor i5 12400 atau kita disebut dengan Intel Gen 12. Dan kita menggunakan motherboard ASRock B660 MPG Riptide. RAM kita menggunakan Adata D50W RGB dengan kapasitas 2x16 GB atau 32 GB dengan frekuensi 3600 MHz. Untuk power supply-nya nanti biar nggak dikira lah yang penting gold. Sorry, saya mencoba menggunakan Antec HCG 750 watt 80 plus gold. Kita mencoba benchmark tanpa menggunakan heatsink karena antara pengguna heatsink dan tidak menggunakan heatsink atau cooler biasanya hasilnya pun berbeda. Kita mencoba menggunakan benchmark menggunakan auto benchmark dengan file size 32 GB. Untuk temperaturnya mendapatkan hasil sekitar 40 derajat Celcius. Nah itu untuk sequential read-nya, untuk sequential, wah tiboy. Untuk sequential read-nya atau tulisnya ini sebesar 1,46 GB per S. Dan untuk ada coklat. Dan untuk sequential read atau bacanya sebesar 841,28 MB per S. Kok malah turun ya read-nya ya? Saya juga nggak tahu. Sudah saya coba ulang-ulang juga hasilnya tipis, beda tipis, nggak jauh. Ya mungkin entah batch-nya, entah apa, saya juga nggak paham ya. Selain itu kita mencoba menggunakan Crystal Disk Mark dan tanpa menggunakan heatsink. Dan kita mendapatkan hasil dengan maksimum temperatur 40 derajat Celcius. Dan untuk sequential read atau bacanya sebesar 2033,72 MB per S. Dan sequential read-nya atau tulis sebesar 122,4,55 MB per S. Biar enak dibacanya. Kita mencoba menggunakan cooler SSD. Kita pasangkan cooler SSD. Kita menggunakan Be Quiet MC1 Pro. Kenapa kita menggunakan Be Quiet MC1 Pro? Ya karena kita punyanya itu. Kita menggunakan Auto Benchmark dengan menggunakan cooler yang kita dapati dengan file size 32 GB. Untuk temperaturnya kita mendapatkan sebesar 40 derajat Celcius. Dan untuk sequential write atau tulisnya sebesar 1,50 GB per S. Dan sedangkan sequential read atau bacanya itu sebesar 1,65 GB per S. Ini sungguh ya menurut saya luar biasa ya. Untuk sequential read-nya antara menggunakan heatsink tanpa menggunakan heatsink dan menggunakan heatsink. Ini kok bisa berubah drastis. Tapi kok suhunya sama saja. Temperaturnya 40 derajat Celcius. Lalu kita mencoba menggunakan Crystal Disk Mark dan kita juga menggunakan heatsink Be Quiet MC1 Pro. Kita mendapatkan suhu dengan temperatur 40 derajat Celcius. Dan untuk sequential read-nya atau bacanya kita mendapatkan sebesar 2031,03 MB per S. Dan sequential read-nya atau tulisnya itu sebesar 1272,34 MB per S.
Jadi untuk pemakaian cooler sendiri menurut saya nih ya sangat diperlukan untuk SSD NVMe kalian. Wah ya, karena untuk komponen sebuah chip jika adem itu performanya pasti lebih bagus daripada panas. Itu kenapa seperti prosesor, GPU kalian harus menggunakan cooler yang mumpuni. Karena ya itu, performa chip itu juga berpengaruh dengan coolingnya. Itu menurut pengalaman saya. Kalau pengalaman kalian saya nggak tahu. Pikir aja sendiri pengalaman kalian seperti apa. Kita masuk di conclusion atau kesimpulannya. Kesimpulan dari Paradox Gaming ini, Ballista. Jadi Paradox Gaming Ballista ini dia memiliki size sekitar 256 GB. Selain itu dia memiliki kapasitas lainnya 512 GB dan 1 TB. Kalau nggak salah loh ya, kalian bisa cek sendiri. Di e-commerce-nya tuh ada officialnya, namanya FHC Store. Itu officialnya dari Paradox. Kalian bisa cek sendiri. Itu ada file size-nya berapa, harganya berapa, kalian bisa cek. Kalau setahu saya yang 256 GB ini sekitar 330.000. Nggak tahu kalau pas lagi diskon mungkin bisa 300.000. Dan oh ya, kembali lagi ke conclusion tadi, ke conclusion. Jadi untuk Paradox ini menurut saya sih cukup oke di harga ya sekitar 300 ribuan. Mungkin dia bisa menggenjot atau bersaing di rival-rivalnya seperti Adata SX6000 atau Kaizen. Selain itu juga Tim MP33, ada juga Midas Force, dan ya yang harganya perkiraannya sama. Jadi kalian nggak bisa, wah ini lebih murah, lebih bagus. Nggak bisa. Ini ada segmen pasarnya sendiri, ada harganya sendiri. Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya untuk Paradox Ballista. Untuk kelebihannya, dia sudah menggunakan chip memori SK Hynix. Selain itu, dia menggunakan Silicon Motion 2263 XT untuk controller SSD-nya. Dan dia sudah waranti atau garansi 3 tahun full replace. Tahu saya sih SSD ini full replace. Nggak mungkin SSD itu ya diperbaiki. Sorry. Jadi setahu saya kalau SSD itu garansinya semua rata-rata full replace, ganti baru. Nggak ada diperbaiki atau dibenerin, ganti chip, didongkel, dan sebagainya. Untuk kekurangan Ballista menurut saya dalam packaging. Ya packagingnya menurut saya ini nggak ada kekurangan. Ini bagus packagingnya. Tetapi kekurangannya apa? Dia tidak dicantumkan klaim speednya tuh sampai berapa, readnya berapa, write-nya berapa, terus TBW-nya up to berapa. Ini nggak disertakan ya untuk klaimnya berapa. Jadi di sini cuma tertera working temperature, storage temperature, waranti, dan size maupun model. Udah itu aja. Mungkin itu saja beberapa segmen yang bisa saya berikan untuk SSD Paradox Ballista 256 GB. Ya untuk beberapa PC builder mungkin ingin mengetahui tentang produk lebih banyak tentang Paradox ya, kalian bisa buka www.paradoxgaming.id. Itu ada casing, mousepad, terus apalagi ya? Fan ada ya? Lupa saya. Ya keyboard, wah bos banyak produknya. Saya juga kadang tuh bingung itu produknya apa aja. Ya mungkin karena kesibukan saya terlalu sibuk sampai ini tuh produknya apa aja sih ya? Mungkin saya perlu dikasih wawasan yang lebih luas lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk beberapa PC builder yang ingin subscribe, tinggal klik aja subscribe, klik atau tong. Nah, selanjutnya untuk beberapa PC builder yang ingin mengetahui tentang videonya apa lagi ya mas? Ya ditunggu aja. Kita akan bikin video-video yang lebih menarik selanjutnya. Saya Mardi, sampai bertemu di Alvisia Tech.